Halo semuanya. Jadi di video kali ini mungkin saya akan jelasin tools yang sedang saya develop ya. Buat introduction, jadi saya mempelajari Excel tuh mungkin sampai sekarang 8 tahun ya. Terus backgroundnya saya kerja di oil and gas. Dan tools ini saya buat berhubungan dengan salah satu unit ya di dunia oil and gas yang namanya Wireline. Jadi buat penjelasan unit Slickline itu atau Wireline, kita punya steel of wire gitu ya, yang kita masukkan ke dalam sumur. Jadi kita kayak running, masukin wire ini ke dalam sumur, terus kita tarik, dan banyak operation yang dilakukan ya, kayak setting plug, terus mungkin fishing. Nah, ketika ada job yang heavy duty atau kayak kita jar up dengan kencang, nah itu ada titik-titik quick point ya, seperti di shift. Terus sama di sini sebenarnya ada kayak measuring wheel gitu ya. Cuma ketika ada sentakan, pasti poin poin tersebut apa ya? Jadi kayak fatigue gitu ya. Kalau dilakukan berulang-ulang dengan gaya yang tinggi dan frekuensi yang sering gitu ya. Nah, sepanjang wire ini itu kita nggak pernah record gitu ya. Titik-titik yang mengalami hard jaring ini gitu ya. Atau yang udah lemah ini itu ada di mana aja sih? Kita nggak pernah record. Yang selama ini yang kita lakukan buat mencegah wire ini putus, itu kita potong wire berkala gitu ya. Jadi di ujungnya kita potong mungkin sekitar 10 meter atau 30 meter sampai kita dapat torsion test yang bagus gitu. Tapi sebenarnya ketika ada proses jar up jar down itu tools tuh di bawah, dan yang kena itu adalah poin-poin yang pas di titik-titik shift ini. Nah, karena nggak ada recordnya dan nggak ada simulasinya, kalau kita kebetulan melakukan jar up di titik yang sudah lemah, yang terjadi adalah kita bisa putus, wire-nya putus di surface, terus dia akhirnya mau nggak mau tertinggal di sumur. Dan kita harus melakukan fishing, dan fishing job itu takes time dan costly gitu ya. Nah, berangkat dari sini, terus dengan apa pengetahuan Excel yang saya punya gitu ya, saya coba bikin tools gimana cara buat memapping atau merecord titik-titik fatigue point yang ada di wireline ini gitu. Ini saya buat toolsnya, terus ini mungkin saya demoin aja ya, biar nggak terlalu lama videonya. Oke, jadi data pertama yang harus kita isi itu adalah inisial datanya. Gitu. Kalau saya clear, tombol clear data ada, kalau saya clear dia hilang semua. Jadi kayak reset. Oke, jadi data pertama kita isi initial wire data. Contoh misalkan tanggal spooling itu tanggal wire-nya itu masuk ke drum, anggap aja Januari kemarin. Initial wire length, jadi wire awal kita ketika pertama kali spooling itu berapa? Let's say 6.000. Terus initial running hour-nya, misalkan ini udah pernah dipakai belum gitu ya? Berapa jam? Kalau misalnya belum pernah ya kita isi 0. Terus ini data tubing hanger ke top of shift wheel, top of shift wheel to high pulley to measuring wheel. Nah, ini di lapangan harus diukur. Tapi intinya tubing hanger tuh ada di bawah sini. Jadi saya perlu hitung jarak dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Itu di entry ke dalam data ini. Buat penyederhanaan saya anggap ini 10 meter semua. Oke. Nextnya kita atur limitation setting. Jadi di sini yang di monitor itu apakah data yang apa wire kita itu udah melebihi limit yang kita setting. Contoh misalkan saya mau running hours-nya itu 1000 jam. Terus ada kombinasi pulling weight sama number of jar. Jadi di satu titik itu kita cuma boleh terpapar pulling weight berapa dan berapa kali. Misal
ada 1.300 terus number of jar-nya itu katakanlah 60. Nah, ketika ini dibuat settingannya, jadi nanti ada garis ya. Ini garis kalian antara number of jar sama pulling weight-nya. Kalau misalkan ada wire yang melebihi, nanti akan ada warning ya, yang menunjukkan kalau wah ini wire-nya udah melebihi limit, jadi kita harus hati-hati. Oke, nah sekarang gimana pengisiannya? Contoh, misalkan kita kerja di sumur lama gitu ya. Saya masukkan tanggal hari ini aja, terus nama sumurnya katakanlah A1. Oke, di sini ada kolom cut. Jadi intinya kita harus cut berapa meter. Nah ini kita nggak perlu isi dulu. Misalkan ya, misalkan saya estimasi running 10 jam, terus saya akan melakukan jar up itu atau jar down itu di depth 1000 mwl. Berapa number of pulling weight-nya, apa namanya, tension-nya atau force-nya, katakanlah 1000, terus mungkin sekitar 50 kali jar. Nah, ketika saya enter ini, maka chart ini akan menunjukkan kalau titik ini apply force sekian gitu ya, sebanyak sekian. Jadi dikalikan gitu ya. Jadi ada recordnya. Di depth sekian, dia udah pernah kena jar up berapa kali sama tensionnya berapa kali gitu. Force-nya berapa pounds. Nah, ini yang di record sama tools ini. Oke. Nah, kalau misalkan melebihi limit yang kita setting, contoh misalkan tadi saya setting pounds-nya itu 1.300, force-nya, number of jar-nya itu 60. Misalnya saya rubah ya, number of jar-nya jadi 80. Nah, kalian antara jar dengan pounds ini itu melebihi perkalian dari limitation settingnya. Bisa dilihat ya. Makanya nanti ada tandanya, oh ini melebihi limit. Nah, itu harus hati-hati gitu ya. Nah, ini saya kurangin lagi misalkan 40. Ya dia jadi turun lagi gitu ya. Nah, sekarang katakanlah kita kerja di sumur yang berbeda gitu. Let's say di A2. Nah, saya akan simulasikan ya, dia ada di depth yang sama tuh. Terus pulling weight-nya sekarang lebih naik 1.200. Sekarang number of jar-nya katakanlah 30 atau 10 aja 10. Karena dia ada di depth yang sama, dia akan mengakumulasi. Jadi kalau dilihat grafiknya ini akan nambah ya. Karena dia ada di titik yang sama. Kalau misalkan melebihi limit, maka dia akan merah. Nah, kalau melebihi limit, berarti kita harus potong. Berapa potongnya? Nah, ini kita bisa simulasiin. Contoh, misalkan 30 meter, nah dia aman. Kenapa? Karena weak point-nya berpindah. Gitu. Jadi ini tujuannya ya, biar kita tahu harus potong wire berapa, supaya di weak point tertentu itu nggak melebihi limitnya. Gitu. Ini yang berfungsi ya, yang bisa kita gunakan buat menjaga agar nggak ada weak point yang ngelebihin limitnya. Dan ini pekerjaannya itu bisa dalam 1 tahun ya. Jadi grafiknya itu bakalan banyak weak point-nya gitu kan. Dan kalau misalkan udah semuanya ter-apply force, terus udah hampir melebihi limit, nah itu saatnya kita ganti wire. Jadi kurang lebih gitu. Nah ini saya coba simulasin ya, misalkan pekerjaannya banyak ya. Jadi ada A1, A2, sampai sekian. Oke. Nah, let's say di depth-nya beda-beda ya. Ini 900. Terus ini ada 700, ada 1.400, 1.600, 2.000, 3.000, 4.000. Ya, running hours-nya 24 jam. Ya, running hours ini nanti dihitung ya kumulatifnya. Kalau misalkan dia melebihi limit dari yang kita tentuin, nanti dia akan merah juga. Misal nih, saya total hours-nya 1.000 ya, limitation settingnya. Kalau di sini saya tambahin 1.000,
Kalau dia ngelebihin limit dia jadi merah juga gitu. Itu fungsi toolsnya buat nge-remind kita udah ngelewat limitation atau enggak. Ini saya coba simulasin depth of jar-nya beda-beda. Terus mungkin ini saya samakan aja 1000. Terus ini 50 semua ke bawah. Oke. Jadi bisa kelihatan lah ya, di depth yang berbeda muncul ya grafiknya gitu. Nah, kalau saking banyaknya gitu ya, saking banyaknya, kalau misalkan kita nggak punya record ini, let's say misalkan di depth dulu ya, di depth 1000 ini kita pernah jar up 1300 sebanyak 40 kali. Terus kita kebetulan mau jar up ya di next well-nya itu di depth yang sama, karena di depth 1000. Terus kita udah tahu estimasi mungkin 1300 pound, terus kita 30 kali jar up-nya. Karena ada riwayatnya, kita bisa track gitu ya. Oh, kalau saya jar up di depth 1000, terus pounds-nya 1300, terus jumlahnya 30, dia akan melebihi limit di weak point-nya. Berarti kita harus potong wire. Nah, di sini kita bisa manfaatin ya, kita simulasikan. Kalau potong wire-nya 10 meter, apakah aman? Ternyata belum. Kalau 20 meter, apakah aman? Ternyata belum. Kalau 30 meter, nah di sini kita bisa simulasin dulu gitu ya. Dan ternyata saya perlu potong 30 meter. Biar memindahkan weak point, supaya weak point yang sebelumnya udah lemah itu nggak ngelebihi limitnya. Jadi kurang lebih itu konsep dari toolsnya. Jadi gitu ya. Excel tuh powerful ya. Selama kita paham formula, paham semua fiturnya, terus kita juga paham masalah yang kita hadapin. Nah, tinggal gimana nyatuinnya gitu ya. Gimana kita manfaatin tools ini buat solving problems kita. Nah, buat portofolio, selain tools engineering, ini kan kategori engineering, saya juga pernah bikin buat payroll, buat cash flow, dan banyak gitu ya. Jadi setelah 8 tahun belajar Excel tuh, ya saya ngerasa, ya meskipun ini tools yang udah lama gitu, tapi Excel tuh nggak bakalan ada matinya itu. Karena tergantung siapa yang make gitu. Dan saya solving banyak problem menggunakan Microsoft Excel ini. Jadi sekian videonya buat yang orang oil and gas pasti apa yang menganggap video ini menarik ya. Silakan komen kalau misalkan ada pertanyaan. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.